Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naimah Hanum SPDI, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Hari ini, Senin tanggal 13 September tahun 2021, saya melaksanakan praktek pembelajaran PPG kinerja di tempat saya bertugas, SD Negeri 10 Rusip Antara, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini sebelum kita memasuki ke pelajaran, ada baiknya kita membaca doa agar proses belajar dan mengajar kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk membacakan doa, siapa di antara anak ibu yang bersedia untuk maju ke depan memimpin doanya? Ya, silakan. Ya, yuk pimpin doanya. Teman-teman, mari kita membaca doa bersama-sama. Coba perhatikan letak duduknya, maskernya, ya dipakai semua dulu maskernya. Ya, sebelum kita masuki pelajaran, ibu akan mengabsen anak-anak ibu dulu ya. Puan Sahrullah Hadir, Bu. Melati Jannah, Hadir. Raihan, Hadir, Bu. Rido Maisah, Hadir. Wahyu Nasari, Hadir, Bu. Mulandari, Hadir, Bu. Khairul Nisa. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah berarti hari ini anak-anak ibu hadir semuanya. Ya, karena ini adalah pembelajaran kita yang pertama pada semester ini, jadi ibu akan menunjukkan kepada anak-anak ibu pelajaran kita hari ini, yaitu tentang pendidikan agama Islam, tentang dipekerti tentang apa nak? Quran surat Al-Kafirun. Iya, Quran surat Al-Kafirun. Iya. Adapun tujuan
tujuan pembelajaran kita, yaitu anak-anak ibu. Siapa yang bisa baca? Iya, coba maju ke depan nak, tolong dibacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini peserta didikan mampu terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil, dapat memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Quran surat dengan benar, dapat menulis surat Al-Kafirun dengan benar, dapat menghafal surat Al-Kafirun dengan pas dan benar, dapat mengadili surat Al-Kafirun dengan benar. Ya, terima kasih. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang peserta didik mampu membiasakan membaca Al-Quran dengan tartil. Yang kedua, dapat memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Quran surat Al-Kafirun. Dan yang keempat, dapat menghafal Quran surat Al-Kafirun dengan pasti dan benar. Yang keempat, dapat mengartikan Quran surat Al-Kafirun dengan benar. Ya, itu tujuan pembelajaran kita. Namun, dalam pun demikian, kita akan memastikan terlebih dahulu satu persatu daripada tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, sebelum kita memasuki ke pembelajaran, ibu mau anak-anak ibu sama-sama menyanyikan lagu nasional kita. 3. Karena sebagai salah satu bukti kalau kita cinta tanah air. Tanah air kita apa nak? Kita tinggal di negara apa? Indonesia. Jadi kita harus mencintai negara kita Indonesia. Coba diamati sama-sama. Ini ada gambar apa nak? Ada orang bermain. Terus berapa jumlah orangnya? 4. Ada yang bilang 4, ada yang bilang 3. Terus ada gambar apa lagi? Coba diperhatikan. Iya, ada rumah, ada pohon dan banyak sebagainya. Jadi hikmah dari ini, ibu mau tanya kepada anak-anak ibu. Gambaran perasaan apa yang mereka rasakan? Gembira. Iya, gembira. Sekarang ibu tanya, apakah anak-anak ibu gembira mengikuti pelajaran kita hari ini? Gembira. Ya, kalau gembira berarti harus semangat. Iya, coba kita perhatikan anak-anak ibu. Di sini pelajaran kita adalah mengenai Quran surat Al-Kafirun. Sedikit gambaran sebelum kita memasuki surat Al-Kafirun itu sendiri. Anak-anak ibu coba perhatikan. Surat Al-Kafirun terdapat dalam urutan ke-109 dalam Al-Quran. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Dan surat Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah. Jadi kalau ayat yang turun di kota Mekah, dia digolongkan menjadi Surat Al-Baqarah. Iya, ayat yang turun di kota Mekah digolongkan menjadi surat Makkiyah. Kalau ayat yang turun di kota Madinah dinamakan surat Madaniyah. Tetapi hari ini kita belajar surat Al-Kafirun, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Jadi surat ini namanya surat Makkiyah. Iya, Quran surat Al-Kafirun mengisyaratkan bahwa semua harapan dan usaha orang-orang kafir Quraisy, ya. Surat Al-Kafirun ini menceritakan tentang orang-orang kafir Quraisy di masa Nabi kita Nabi Muhammad SAW.
Ya, ini adalah ayat yang turun di kota Mekah. Dasarnya, kenapa ayat ini turun di kota Mekah? Karena adanya orang-orang kafir Quraisy yang ingin mengajak umat Islam untuk beribadah sesuai dengan ajaran dan kepercayaan mereka. Jadi, kemudian Nabi kita Nabi Muhammad SAW berdasarkan dari surat ini menerangkan, ya, mengambil hikmahnya bahwasanya di dalam ajaran agama Islam yang bisa ditoleransi hanya soal muamalah, tetapi di dalam soal akidah dan ibadah tidak ada toleransi. Yang hanya bisa ditoleransi hanya dalam kegiatan muamalah saja. Jadi ingat anak-anak ibu, apabila kita bergaul di lingkungan kita, ini lingkungan kita lingkungan sekolah. Agama kita agama apa, nak? Islam. Ya. Alhamdulillah kita mengambil agama Islam. Apabila kelak anak-anak ibu sekolah di luar kota yang ada terdapat teman-temannya yang bukan menganut agama Islam, jadi kita harus menghargai sama dengan artinya toleransi. Jadi ajaran, ya, atau hikmah yang didapat dari Quran surat Al-Kafirun itu sendiri adalah nilainya tentang nilai toleransi. Yang tidak boleh ditoleransi yaitu tentang akidah, ya, tentang kepercayaan. Salah satunya itu tentang cara beribadah kita. Ya, sekarang ibu mau menunjukkan kepada anak-anak ibu. Ya, coba diperhatikan. Diperhatikan sama sekolah. Terus gambar apa lagi, nak? Gereja, Bu. Iya, ada gereja. Siapa lagi? Ya, gambar apa lagi? Iya, ada gambar pura katanya. Jadi di sini anak-anak ibu mau menjelaskan kaitan antara gambar ini dengan pelajaran kita tadi, dengan Quran surat Al-Kafirun tadi. Di sini salah satunya ada manusia. Sekarang yang penting adalah terutama sekali yaitu berpakaian rapi, sopan dan bersih. Kemudian kaitannya dengan pelajaran kita tentang Quran surat Al-Kafirun, coba diperhatikan. Di sini tadi katanya ada gambar masjid, kemudian ada gambar gereja, ada gambar pura, ya. Dan ini adalah nama-nama tempat ibadah, nama-nama tempat ibadah. Kalau orang Islam beribadahnya di masjid, kalau Kristen beribadahnya di gereja. Iya, dan ini adalah contoh salah satu dari tempat ibadah yang ada di Indonesia. Ya. Jadi ingat anak-anak ibu, ketika kita beribadah di masjid. Apabila teman kita yang non Islam, yang bukan agama Islam, dia beribadahnya bukan di masjid. Contohnya agamanya Kristen, berarti dia beribadahnya di gereja. Maka perbedaan ini tidak boleh dijadikan sebagai membuat kita menjadi berpecah belah, tetapi kita harus bersatu. Ketika mereka beribadah, maka kita harus menghargai tata cara mereka beribadah, tetapi tidak boleh mengikuti karena agama kita bukan Kristen, tapi dia menekankan dihargai. Ya. Selanjutnya ya, coba dilihat. Tadi Quran surat Al-Kafirun ada berapa ayat, nak? 6 ayat, ya. Dan ini adalah Quran surat Al-Kafirun. Sebelum ibu yang membacakannya, ibu mau kesediaan anak-anak ibu yang membacakan Quran surat Al-Kafirun ini. Ayo bacakan, siapa yang mau atau sama-sama? Oh iya, sama-sama. Ya, coba sama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
membacanya secara lebih pasti lagi, makhrajul hurufnya seperti apa, ya kan? Namun itu akan kita bahas di pelajaran selanjutnya. Yang sekarang ini, ibu akan membagi anak-anak ibu ke dalam 4 kelompok, ya. Di mana di keempat kelompok ini tugas anak-anak ibu menyambungkan potongan-potongan ayat yang ada di Quran surat Al-Kafirun. Nanti ayatnya itu kalian sesuaikan. Ayat yang pertama bacaannya kuliah ayyuhal kafirun. Maka lihat di potongan ayatnya itu yang mana tulisan kuliah ayyuhal kafirun. Berarti itu adalah ayat pertama. Kalau ayat ke-6 apa bunyinya? Lakum dinukum waliyadin. Berarti dia nanti diposisikan di ayat ke-6. Sekarang ibu bagi anak-anak ibu menjadi 4 kelompok. Pertama kelompok A, kedua kelompok B, ketiga kelompok C, dan keempat kelompok D. Coba dibagi dulu, susun mejanya dulu. Coba terus susun mejanya ya. Yang ini kelompok A, ini kelompok B. Terus ya, sekarang ibu akan membagikan kartonnya ya, alat untuk kalian menempelkan potongan ayatnya sesuai dengan gambar Quran surat Al-Kafirun. Letakkan posisi ayatnya. Ayat pertama di mana? Ayat yang kedua apa? Ayat yang ketiga apa? Ya, sebentar. Ibu akan bagikan linknya. Ya, coba dikerjakan terus sama-sama. Sesuaikan dengan yang ada di papan tulis. Sesuaikan dengan yang ada di papan tulis ya. Buat potongan ayatnya. Ya, ini potongan ayatnya. Itu ayatnya ibu acak. Jadi sesuaikan dengan dengan gambar yang kalian baca tadi. Sesuaikan dengan Al-Quran surat Al-Kafirun itu sendiri. Ayat yang pertama bunyinya apa? Ayat yang kedua apa? Coba kerjakan. Ya. Diteliti mana ayat pertama, mana ayat kedua. Sesuaikan dengan gambar yang ada di papan tulis. Sudah menit tidak? Ya, yang rapi. Coba, ya ini belum ya. Udah sesuai ini ayat pertamanya. Jangan terbalik. Ayat pertama apa bunyinya disesuaikan.
jangan terbalik. Kalau ayat pertama apa bunyinya? Ayat kedua apa bunyinya? Kalau terbalik berarti belum memahami. Sudah siap? Sudah, Bu. Sudah dipastikan potongan ayatnya tidak terbalik-balik? Tidak. Ya, sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok anak-anak Ibu. Coba tunjukkan hasil diskusinya, nah. Bukan kayak gitu. Kayak itu susah kali. Pegang aja. Ini, seperti ini. Nah, kakak aja satu. Dia terlalu rendah. Bukan, namanya udah bilang. Iya. Coba diperhatikan. Ini adalah hasil karya kelompok A. Siapa yang mewakili untuk membacakannya? Sudah betul urutannya? Coba dibaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum. Untuk kelompok A. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok B. Maju ke depan. Maju semua ke depan. Kelompok B. Berapa orang tadi? 4. Ini. Iya. Ini adalah hasil karya kelompok B. Sudah sesuai dengan urutan Quran surat Al-Kafirun? Coba perhatikan yang lain. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah tolong dibacakan. Nah, siapa yang mewakili bacakan? Ya, terus. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'bud wa la antum a'biduna kum dinukum waliyadin. Iya, tepuk tangan untuk kelompok B. Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok C. Maju ke depan. Kelompok C. Ya, maju ke depan. Presentasikan hasil kerja kelompoknya. Hasil karya kelompok C. Coba diperhatikan, sudah sesuai urutannya? Sudah, Bu. Iya, kalau sudah, ada yang mewakilinya membacakan? Ya, coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tepuk tangan untuk kelompok C. Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok D. Maju ke depan. Ya, ini adalah hasil karya kelompok D. Coba perhatikan, sudah sesuai dengan urutannya? Ya, ini sudah sesuai dengan urutannya. Tolong dibacakan, Dek. Iya, tepuk tangan untuk kelompok D. Menunjukkan hasil karya kita, yaitu menyesuaikan potongan ayat Quran surat Al-Kafirun. Berarti anak-anak Ibu sudah tahu urutannya kan? Ayat 1 ini bunyinya, ayat 2 ini sampai ayat ke-6. Sekarang Ibu mau
lagi. Setiap anggota perintahnya sudah dibaca semua perintahnya. Kelompok A perintahnya tuliskan contoh toleransi dalam lingkungan sekolah. Ya, ini untuk kelompok A. Ya. Terus untuk kelompok B, contohnya sebutkan. Terus untuk kelompok D, contoh toleransi dalam beragama. Jadi, itu tugas masing-masing kelompok. Sekarang setiap kelompok cari apa saja contoh yang kalau yang kelompok A toleransi di sekolah apa contohnya. Kalau kelompok B toleransinya beragama apa contohnya. Membacakan hasil diskusi kelompoknya dari kelompok C. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok C sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya, yaitu tentang contoh toleransi dalam bernegara. Tadi ada 4. Kira-kira udah sesuai ya? Iya, kalau sudah sesuai, berarti kelompok C bisa duduk ke bangkunya. Ya, sekarang Ibu mau kelompok A maju menunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok A mewakili untuk membacakan hasil diskusi kami. Penerapan toleransi Dengan judul toleransi dalam lingkungan dalam lingkungan sekolah. Tadi judul diskusinya penerapan toleransi dalam lingkungan sekolah. Setelah kawannya membacakannya, kira-kira sudah sesuai? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah sesuai bisa duduk. Selanjutnya kelompok B maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B. Contoh toleransi di lingkungan masyarakat. 1. Mengikuti kegiatan sosial. 2. Memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. 3. Saling tolong menolong antara warga ketika melaksanakan hari raya. 4. Ramah kepada tetangga tanpa membeda-bedakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kira-kira sudah sesuai ya dengan judulnya? Sudah, Bu. Ya, bisa duduk. Selanjutnya kelompok D. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
anak-anak ibu. Ya, sekarang untuk tugas di rumah. Ya. Untuk tugas di rumah, sebelum ibu memberikan tugas di rumah, ibu ingin menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Ya, jadi pelajaran kita hari ini yaitu tentang toleransi. Jadi nilai yang terkandung di dalam surat Al-Kafirun itu sendiri yaitu tentang toleransi. Ya, nilai toleransi. Jadi terapkanlah budaya toleransi dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tidak dalam hal beragama, tetapi hanya dalam hal kegiatan saja. Kalau di dalam agama, di dalam beribadah tidak ada toleransi, tapi jika di dalam ruang lingkup sosial, sekolah, bernegara, maka kita terapkanlah budaya toleransi. Karena dengan menerapkan budaya toleransi, maka hidup akan menjadi tenang. Sekarang, coba anak-anak ibu mau anak-anak ibu membuat PR di rumah, ya. PR-nya semua coba belajar membaca Quran surat Al-Kafirun itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, tolong dituliskan Quran surat Al-Kafirun masing-masing di rumahnya. Di pertemuan kita selanjutnya, ibu akan memeriksa hasil tulisan kalian tentang Quran surat Al-Kafirun. Bisa? Bisa, Bu. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang cara membaca Quran surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Ya. Bagaimana membacanya sesuai dengan makhraj hurufnya, sesuai dengan tajwidnya. Bisa? Ya, minggu depan kita akan mempelajarinya. Di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara membaca Quran surat Al-Kafirun. Ya. Anak-anak ibu, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kegiatan belajar mengajar kita. Ya, sebelum kita tutup,